Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Salsabila, NPM 0620156661, kelas 3B dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Izin menampilkan presentasi saya tentang airborne disease. Apa itu airborne disease? Airborne disease adalah penyakit yang ditularkan melalui media perantara udara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terdapat dua cara. Yang pertama, melalui droplet, nukleid, dan dus atau debu. Salah satu contoh penyakit yang ditularkan melalui media udara adalah influenza. Influenza atau flu adalah penyakit gangguan pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus yang bersifat menular dari satu orang ke orang lain. Umumnya, virus ini sebagian besar menyerang manusia, namun virus ini juga dapat menyerang pada hewan, contohnya unggas dan babi. Penyebab influenza adalah virus RNA yang termasuk dalam keluarga Orthomyxoviridae yang dapat menyerang manusia dan hewan. Ada dua tipe influenza yang menyerang manusia, yaitu tipe A dan tipe B. Virus influenza tipe A merupakan virus penyebab influenza yang paling sering menyebabkan terjadinya pandemi. Influenza tipe A memiliki beberapa macam subtipe yang terdiri atas kombinasi dari komponen hemagglutininase H dan neuraminidase. Angka kejadian influenza di dunia setiap tahunnya sekitar 5-10% pada orang dewasa dan 20-30% terjadi pada anak-anak. Influenza merupakan penyebab dari sekitar 3-5 juta kasus penyakit parah dan 250.000 sampai 500.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Di negara-negara tropis seperti Indonesia, influenza adalah salah satu penyakit yang terjadi sepanjang tahun dengan puncak selama musim hujan. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara tropis yang ditandai dengan periode yang sama antara musim hujan dan kemarau. Berikut adalah distribusi data penyakit influenza di Jakarta Timur tahun 2011 sampai 2014. Nah, yang tabel pertama ini karakteristik responden yang positif influenza. Dan tabel kedua adalah hubungan faktor risiko dengan keparahan influenza pada pasien di Jakarta Timur. Berdasarkan data distribusi di atas, faktor risiko penyakit influenza ini dapat menginfeksi semua umur. Namun, angka paling tinggi di umur 5-64 tahun, sebanyak 65,7%. Berdasarkan jenis kelaminnya, virus ini dapat menyerang baik laki-laki maupun perempuan. Namun, angka paling tinggi adalah pada laki-laki sebanyak 54,1%. Kemudian, berdasarkan pekerjaannya, angka paling tinggi adalah pada yang tidak bekerja sebanyak 58,1%. Sedangkan berdasarkan pada perilakunya, angka paling tinggi adalah pada orang yang bukan perokok aktif sebanyak 86,9%. Dan berdasarkan faktor iklim atau cuaca, angka paling tinggi adalah pada musim hujan pada bulan Oktober sampai Maret sebanyak 480 orang atau 84,1% dibanding pada musim kemarau. Dengan tipe influenza terbanyak adalah influenza tipe A sebesar 330 orang atau 57,8%. Mekanisme penularan influenza. Penularan dapat terjadi melalui droplet saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin.
Droplet yang mengandung virus akan tersebar ke udara dan menyebar pada orang lain yang berada di sekitarnya. Selain itu, penularan juga dapat disebarkan melalui benda yang sudah terkontaminasi oleh virus. Masa inkubasinya biasanya 1-4 hari. Gejala atau tanda seseorang terkena virus influenza adalah demam dengan suhu tubuh umumnya tinggi di atas 38 derajat Celcius, pilek dan hidung tersumbat, serta sakit kepala dan nyeri sendi. Cara pencegahannya adalah yang pertama dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun. Jika sedang mengalami flu, usahakan untuk memakai masker agar orang lain tidak tertular. Yang kedua, harus banyak minum air putih dengan istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, dengan vaksin jika diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang beresiko tinggi terinfeksi virus influenza. Nah, pengobatan influenza bersifat simptomatis dan suportif. Penderita harus banyak minum air putih dan istirahat yang cukup, serta memantau diri sendiri dengan mencari bantuan medis apabila kondisi memburuk. Penderita yang termasuk kelompok berisiko tinggi yang mengalami keparahan dan komplikasi harus diobati dengan antivirus. Kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian penyakit influenza adalah dengan melakukan vaksinasi. WHO sudah merekomendasikan 2 jenis vaksin belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang disesuaikan dengan musim yang sedang terjadi pada masing-masing tempatnya. Vaksin influenza ini memiliki beberapa tipe, yaitu trivalen dan quadrivalen atau quadrin. Tipe vaksinasi quadrivalen memiliki jenis antivirus yang lebih lengkap, yakni virus influenza H1N1 dan H3N2, serta 2 virus influenza B. Sedangkan vaksin trivalen memiliki kandungan H1N1 dan H3N2 serta galur virus influenza tipe B. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya kepada orang tua tentang penyakit influenza dan bagaimana cara pencegahannya, yaitu dengan diberikannya pengetahuan tentang imunisasi vaksinasi influenza. Terima kasih. Mungkin cukup di sini penjelasan saya tentang airborne disease. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.